Selamat sore ya, petang atau malam. Kembali lagi bersama sekarang ada di alarm motor. Di sini saya buat disitu pemasangan alarm MP2 ya, seperti ini. Terpasang di motor Honda CBR tipe 250 FE. Ini sudah terpasang. Untuk alarm sendiri ini masih di setel full remote ya. Masih di setel full remote. Ingat ya, alarm sendiri ini masih di setel full remote. Jadi ketika mau starter dari situ harus ada perintah di remote. Tapi bukan berarti harus starter dari remote. Mau starter dari remote bisa langsung, ataupun dari sini juga bisa, tapi harus ada perintah dari remote. Ya. Coba. Oh ya, itu aja. Untuk CBR 250 ini ketika pemasangan itu harus ada perubahan di flasher ya. Karena kalau nggak ada perubahan di flasher, maka sen tidak akan berkedip. Dan untuk khusus ini pemasangan ini sesuai permintaan konsumen. Jadi untuk sen nggak diaktifin ya, karena ada baiknya juga kalau sen nggak diaktifin, maka penggunaan aki itu sangat kecil ya. Sebenarnya yang bikin tekor itu, atau yang kata orang dibikin cepet tekor ya, sebenarnya itu yang ngedip terus, sennya ngedip terus. Nah seperti itu ya. Padahal mah pemakaian alarm itu kecil, cuma 0,06 sampai 0,009 mA itu, sedangkan aki motor rata-rata 5000 mA dan nggak bakal tekor. Asalkan kalau misalnya semalaman diaktifin, maka paginya harus dipanasin motor. Jangan sampai begitu di starter, begitu di kontak langsung starter dan berangkat dibawa kerja atau dibawa jalan. Itu sebenarnya nggak boleh, harus dipanasin dulu karena standby dia. Oke, sekarang saya coba untuk starternya dari remote tanpa kunci kontak. Di sini ada tombol petir ya, atau kontak, pencet 2 kali. Panel hidup ya, tidak dulu, kurang lebih 5 detik setelah itu mesin nyala. Nyala tanpa kunci kontak. Kita cek kenormalannya. Untuk sen tetap normal ya. Sen tetap normal. Jauh ya. Ini klakson ya. Untuk pulser pemutus tetap berfungsi normal ya. Dia mutus ya. On lagi seperti ini. Dia normal. Oke. Selanjutnya untuk mematikan via remote, pencet dan tahan gembok terbuka. Boleh dipencet, boleh juga ditahan. Kalau dipencet maka diiringi suara, kalau ditahan maka tidak diiringi suara ya. Nih, kalau dipencet maka diiringi suara seperti ini. Nah, kalau pingin gak diiringi suara, tahan 2 detik, lepas. Kalau di remote ada bunyi nit lepas, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk tes anti bobolnya. Pencet gembok tutup 1 kali. Sebenarnya ini sih udah otomatis nge-lock ya, karena ini masih di setel full remote ya. Jadi ketika motor kena getaran, coba alarm bunyi dari motor, remote juga ikut respon getar dan bunyi ya. Remote juga ikut respon getar dan bunyi. Lalu ketika ada pembobolan dari kontak ya, meskipun pakai kotak asli yang tertinggal atau pakai CT atau dengan besi sejenisnya untuk membobol dari kontak, maka alarm ini akan berbunyi keras dan motor tidak bisa dihidupkan sama sekali. Coba kotak on. Oke. Ini remote respon getar dan bunyi ya. Coba starter. Gak bisa ya, dia mutus. Kita matikan. Oke. Maka netral kembali dan ketika kotak di on, tit 1 kali ya. Nah, bunyi tit 1 kali itu tandanya ketika mau start dari sini itu tidak bisa langsung ya. Nih. Gak bisa ya. Harus pencet tombol petir 1 kali atau kontak baru bisa. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika Anda tidak suka seperti ini atau ribet ya, maka ini bisa diprogram pengoperasiannya remote dan kunci kontak. Jadi cara programnya ada di channel saya Berkalar Motor ya. Cara program fitur MP1W ataupun MP2W sama itu cara programnya. Jadi ketika kotak di off seperti ini juga otomatis ngelock 30 detik kemudian otomatis ngelock. Saya tunggu 30 detik ya. Saya tunggu 30 detik kurang lebihnya ya. Maka otomatis akan ngelock sendiri karena ini masih full remote, belum diprogram. Nanti ketika selesai review, nanti saya tawarin ke konsumen ini mau diprogram otomatis atau full remote ataupun remote dan kunci kotak ataupun manual, itu bisa, atau bisa diprogram semi keyless juga bisa ya. Nah, tunggu 30 detik maka ini akan otomatis ngelock sendiri ya, otomatis ngelock sendiri.
Nah, nanti untuk fitur-fitur yang lainnya ya, seperti mematikan auto lock-nya ataupun mematikan semi keles ataupun pengoperasian remote dan kunci kotak itu bisa difahami di channel saya Alarm Motor ya. Dan untuk level sensitif juga bisa diatur. Dan untuk remote ini ya, khususnya untuk remote ini, untuk remote MP2W ini, ketika ada kerusakan ataupun ada hilang ya, dua-duanya hilang nih misalkan, maka Anda tidak perlu takut ya, karena ini bisa dibeli di tempat saya, jadi bisa di ecer satuan. Jadi pastinya nanti ada cara untuk sinkronnya ya. Tetap untuk modul harus dilepas dulu dari motor. Nah, setelah dilepas nanti ada alat dari saya untuk cara programnya. Itu mudah kok, nanti juga ada videonya juga, dan videonya juga ada pernah diunggah sama saya di channel saya. Tapi kalau nanti ada pesan alarm atau remote dari saya, nanti akan saya kasih untuk alatnya. Itu lebih gampang, jadi nggak perlu lihat di video juga, nanti video bisa ya. Oke, coba sekarang saya gerakin. Ini udah 30 detik lebih ya. Dia udah gerak, udah bunyi sendiri. Ketika ada bobol-bobol dia akan keras. Cutter nggak bisa. Tahan 2 detik, lepas, maka netral kembali. Oke, selanjutnya untuk anti rampasnya ya. Untuk anti rampasnya, ketika di jalan ada perampasan, kita masih bisa matikan via remote. Caranya pencet gebok tutup 1 kali. Pastikan untuk remote ini jangan sampai digantungin di kunci kotak ya. Karena ketika ada perampasan, kita masih punya kesempatan untuk mematikan remote, untuk mematikan motor ini via remote. Caranya pencet gebok tutup 1 kali. Maka mesin mati, alarm bunyi. Ketika disetel ulang dia bisa ya. Disetel ulang nggak bisa. Justru kalau didorong ya, dia akan bunyi ya. Didorong dia akan bunyi. Kotak off ya. Tetap ini akan bunyi ya. Nah, dia standby lagi, lihat. Nah, standby lagi, nanti dia mati ya. Tapi ketika didorong atau dibobol lagi, dia tetap akan berbunyi keras, dan di sini akan darurat. Ini darurat ya, nggak bisa. Oke, saya matikan, pencet gebok terbuka, maka netral kembali dan motor bisa ditulis secara normal ya. Oke, untuk selanjutnya untuk mode silent ya. Untuk mode silent. Jadi ketika Anda tidak suka suara alarm ketika motor digeser atau dipindahin sama tukang parkir ya, maka Anda bisa aktifin alarm ini dengan mode silent. Caranya pencet dan tahan gebok tutup 2 detik, lepas ya, lihat. Sampai ngelop merah nih. Pencet dan tahan gebok tutup 2 detik, lepas sampai ada bunyi nit lepas nih. Nit lepas. Nah, di sini merah. Nah, ini tandanya alarm yang motor dia udah aktif. Kalau misalnya flasher dirubah, maka sen kedip. Tapi emang ini kabel kuningnya atau kabel untuk sennya aja emang nggak dipasang ya. Jadi mau dipasang flasher juga tetap nggak ngedip, karena kabel kuningnya juga sengaja nggak dipasang gitu. Tapi kalau pengen dipasang juga bisa, tinggal diganti flasher. Jadi ini udah silent ya. Jadi ketika motor kena getaran, maka yang timbul itu hanya yang di remote. Di motor tidak akan ada suara sama sekali. Saya putar lagi. Di motor seakan-akan nggak ada alarm sama sekali ya. Nah, ini bisa nipu untuk maling, bisa nipu maling ini ya, bisa nipu pencuri. Jadi mungkin pencuri pikir ini motor nggak ada alarm sama sekali. Tapi ketika ada bobol dari kontak, ya, hati-hati ini, ketika ada bobol dari kontak, maka alarm ini seketika akan berbunyi keras seperti ini. Oke. Ini tandanya motor dibobol ya. Starter dia nggak bisa. Oke, di situ mutus seperti itu, muncul kuning, itu wajar ya, karena itu mutus. Ketika di kotak on, dia akan mati sendiri. Nah, memang normal seperti itu ya. Oke, ini semuanya udah oke. Dan untuk fitur yang lainnya pastinya itu bisa difahami di channel saya Alarm Motor ya. Khususnya bagi Anda yang ingin pesan alarm dari saya atau yang sedang cari alarm, silakan bisa hubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Pastikan juga untuk baca deskripsi videonya dulu, karena alarm dari saya itu udah dirakit sesuai tipe dan jenis motornya. Khususnya untuk Honda CBR 250 F ini ya, yang all new ya, bukan Thailand ya.
Ini dari saya nanti udah dirakit, berikut relay dan lain-lain. Jadi Anda cukup pasang aja tanpa harus rakit ataupun tambah apapun lagi. Nanti tutorial ada berbentuk video dan foto juga. Nanti jika ada kesulitan atau ada yang kurang maksud, nanti video call ke saya. Dan untuk pemasangan sangat mudah ya, pastikan sangat mudah. Lebih ribet dari lebih ribetan Ninja lah ini ya, lebih ribet Kawasaki. Kalau ini mudah. Tapi kalau Anda ingin ganti flasher ya mungkin harus lepas depan ya, karena harus ada di depan. Oke, mungkin segitu aja untuk reviewnya. Jadi untuk alarm ini bisa diatur seperti one way, bisa diatur seperti alarm biasa ataupun two way, dan ini bisa auto lock, bisa juga manual, bisa semi keyless ataupun full apapun remote dan kunci kontak. Kalau diatur semi keyless maka alarm nggak aktif sama sekali, tapi ketika nggak ada remote motor nggak bisa dihidupin. Meskipun didorong dimasukin gigi tetap nggak bakal bisa karena harus ada remote, ada perintah dari remote. Tapi bukan berarti itu harus di starter dari remote. Kalau starter dari remote bisa, tapi kalau mau starter dari sini atau mau ngidupin mesin itu harus ada perintah dari remote, seperti itu ya. Oke, coba lagi untuk starternya di remote tanpa kunci kontak. Ini saya lepas lagi ya. Nah, oke. Panel hidup tidak dulu kurang lebih 5 detik, setelah itu mesin nyala tanpa kunci kontak. Oke, untuk mematikan pencet di box terbuka, tahan 2 detik, lepas. Oke.